semuanya, perkenalkan nama saya Naila Triilhami, mahasiswa Antropologi Sosial Universitas Tanjung Pura dengan NIM E1121241007. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah kajian tenurial kelas B. Konflik tenurial terus terjadi karena pengakuan atas hak masyarakat adat sering tidak diikuti oleh kepastian batas, akses, dan perlindungan hukum yang memadai. Sehingga wilayah yang secara sosial sudah dikuasai masyarakat kerap tumpang tindih dengan izin negara atau perusahaan. Dari perspektif hak tenurial, salah utamanya adalah ketimpangan pengakuan, negara lebih kuat menetapkan status dan izin formal, sementara hak kelola, hak pakai, dan hak manfaat masyarakat lokal sering belum diakui penuh atau belum dijamin pelaksanaannya. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan dan pemberian izin yang kurang transparan, batas wilayah yang tidak pasti, sehingga masyarakat merasa haknya diabaikan dan sengketa berlarut-larut. Perubahan penguasaan ruang membuat masyarakat lokal kehilangan sumber nafkah, ruang ritual, dan jejaring sosial yang selama ini menopang identitas mereka. Ketika hutan, sungai, atau lahan berubah menjadi perkebunan, tambang, atau proyek pembangunan, pola hidup ikut bergeser, relasi antar warga melemah, dan pengetahuan lokal sulit diteruskan antar generasi. Dalam perspektif ekologi politik, perubahan itu tidak netral, melainkan hasil relasi kuasa yang membuat kelompok kuat lebih mudah menguasai sumber daya, sementara masyarakat lokal menanggung biaya ekologis dan sosialnya. Akibatnya muncul ketergantungan ekonomi baru, berkurangnya kemandirian, dan terganggunya tatanan budaya ruang hidup yang sebelumnya menjadi basis kehidupan berubah fungsi dan makna. Negara seharusnya memandang hak masyarakat adat atas wilayahnya sebagai hak asal-usul yang harus diakui, dilindungi, dan dihormati setara dengan kepentingan pembangunan. Bukan sekedar klaim budaya yang bisa diabaikan oleh izin investasi. Dalam perspektif antropologi hukum adat hidup dari norma, sejarah, dan lembaga sosial komunitas, sehingga penyelesaiannya mesti bertumpu pada pengakuan partisipatif, kepastian batas wilayah, dan musyawarah yang adil, agar hukum negara tidak memutus relasi masyarakat dengan ruang hidupnya. Legalitas formal tidak selalu menentukan hak atas tanah atau wilayah, karena dalam konsep hak ulayat, yang paling penting adalah penguasaan dan pengelolaan yang diakui oleh komunitas adat secara turun-temurun, bukan hanya sertifikat. Negara seharusnya memandang hak masyarakat adat sebagai hak asal-usul yang perlu diakui dan dilindungi, sebab banyak wilayah adat telah dikelola lama sebelum ada administrasi pertanahan modern. Media digital membantu perjuangan masyarakat karena memperluas jangkauan isu, mempercepat solidaritas, dan memberi tekanan publik agar konflik agraria tidak diselesaikan secara diam-diam. Tetapi media juga bisa menjadikan konflik sebagai tontonan jika pemberitaan terlalu sensasional dan hanya mengejar viralitas. Dalam perspektif media, kunci utamanya bukan sekadar ramai atau suatu isu, melainkan apakah media mendorong akuntabilitas, dialog, dan perlindungan hak, atau justru membuat konflik secara dangkal sehingga memperkuat stigma pada masyarakat adat.